Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya untuk anak-anak yang sedang belajar di rumah. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi teknis pelaksanaan sholat idain, materi fikih kelas 5 SD Insan Amanah. Sebelum kalian mulai belajar, silahkan disiapkan terlebih dahulu buku PS fikih, alat tulis dan juga air minumnya. Baik, untuk materinya, anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian sholat idain, syarat sah sholat idain, hukum serta kesunahan sebelum melaksanakan sholat idain. Mari kita ulas kembali sebelum kita bahas bagaimana tata cara pelaksanaannya. Untuk pengertian sholat idain atau sholat idain adalah sholat 2 hari raya. Nah, apa saja? Yaitu ada sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Itu adalah macam-macam dari sholat idain. Selanjutnya, untuk hukumnya, hukum dalam melaksanakan sholat idain ini adalah sunnah muakkad atau sunnah, perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Berikutnya, untuk syarat sah dari melaksanakan sholat idain ini adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis maupun hadas juga ya anak-anak ya. Yang kedua adalah menutup aurat, dan yang ketiga menghadap kiblat, dan yang keempat dilaksanakan di masjid, tempat terbuka, di lapangan, kecuali dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Kalian bisa melaksanakan sholat idain di rumah saja. Untuk selanjutnya, kesunahan yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan sholat idain adalah yang pertama, mandi besar sebelum berangkat ke tempat sholat id. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai wangi-wangian secukupnya. Yang ketiga, memakai pakaian yang suci dan disunahkan memakai pakaian terbagus yang dimiliki. Dan yang keempat, berangkat dan pulang sholat id mengambil jalan yang berbeda. Yang kelima, bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di lapangan atau di tempat sholatnya. Kemudian yang keenam, makan terlebih dahulu pada sholat Idul Fitri, sedangkan pada sholat Idul Adha adalah sebaliknya, makan dilaksanakan sesudah melaksanakan sholat Idul Adha. Oke, bagaimana tata cara melaksanakan sholat idain? Nah, tata caranya hampir sama seperti ketika kita melaksanakan sholat sunnah yang lain, tetapi dikerjakan 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah 7 kali takbir, dan pada rakaat kedua ditambahkan dengan 5 kali takbir. Selanjutnya, di antara takbir membaca tasbih yang bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan yang dibaca ketika sela-sela takbir ya. Selanjutnya, memulai sholat tidak ada adzan dan iqamah, tapi diganti dengan bacaan as-sholatu jami'ah yang dilakukan oleh imam atau oleh Bilal ya. Berikutnya, selesai salam dilanjutkan dengan 2 khutbah oleh khotib. Nah, tetapi ketika kalian melaksanakan sholat di masa pandemi seperti ini, tanpa khutbah pun tidak apa-apa ya. Baik, sekarang teknis pelaksanaan sholat idain. Teknis pelaksanaannya apa saja? Maka kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, ketika imam sampai di masjid, Bilal segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya sholat, yakni dengan lafaz Sallu sunnata li'idil fitri atau Sallu sunnata li'idil fitri rok'atini jami'atan rahimakumullah. Imam segera menuju mihrab atau tempat imamnya, lalu niat sholat disertai dengan takbiratul ihram. Bagaimana niatnya? Nah, untuk imamnya, usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala ya. Kalau untuk makmum diganti usolli sunnatal li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk niat sholatnya, untuk niat sholat idain. Tergantung untuk pelaksanaannya di sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kedua, setelah takbiratul ihram dilanjutkan membaca doa iftitah
Masih ingat ya? Kabira walhamdulillahi katsira itu ya. Kemudian melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Lalu membaca tasbih di sela-sela takbir seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Baik, selanjutnya setelah selesai melakukan takbir yang ketujuh, dilanjutkan membaca ta'awudz, a'udzubillah dan seterusnya itu surat Al-Fatihah dan surat sunat yang disunnahkan seperti surat Qaf atau Al-A'la pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat kedua adalah membaca surat Al-Qamar atau surat Al-Ghasyiyah. Tata cara atau teknis pelaksanaan sholat Aidain yang keempat adalah selesai melaksanakan sholat, Bilal segera berdiri untuk memberi aba-aba dimulainya khutbah, disusul dengan membaca sholawat sambil menyerahkan tongkat kepada imamnya. Bagaimana redaksinya? Contohnya sebagai berikut ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yaumakum hadha yaumu 'idil fitri atau yaumu 'idil adha wa yaumus surur wa yaumul maghfur yaumu ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaikum fihi as-siyam idza su'idal khatibu 'alal mimbar ansitu a'abakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah yang dibacakan oleh Bilal ya. Selanjutnya untuk yang teknis pelaksanaannya yang kelima, yaitu setelah khatib menuju mimbar khutbah ya, kemudian Bilal membaca doa. Bagaimana doanya? Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yassirhum ala iqamatid din wahtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini pas Bilal baca seperti ini, kita baca amin. Amin karena ini adalah doa ya, untuk kekuatan Islam ya, kemudian untuk ketetapan iman ya. Baik, selanjutnya selesai doa, khatib mengucapkan salam. Khatibnya ya, memberikan khutbah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib mengucapkan salam seperti itu, kemudian duduk ya. Berikutnya lalu Bilal membaca takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd sebanyak 3 kali. Kemudian khatib melaksanakan khutbah pertama. Nah, ini ketika khatib sedang memberikan khutbah, kita sebagai jamaah itu tidak boleh berbicara, bahkan mengingatkan temannya, hus, ojo rame, hus, diam. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kita hanya boleh mendengarkan saja tanpa berbicara kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, selesai khutbah, kemudian khatib duduk sejenak, disusul Bilal membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca seperti itu. Selesai duduk, khatib melanjutkan dengan khutbah kedua sampai selesai. Nah, ya. Nah, berikutnya sekarang kita sudah sampai di latihan soal. Ya. Kalau ini nanti bisa kalian jawab di chat Zoom ya untuk soal-soalnya. Sedangkan untuk anak-anak yang mengerjakannya dari YouTube nanti bisa dijawab di kolom komentar ya. Nah, soal yang pertama. Hari raya umat Islam adalah A. Isra Mi'raj, B. Idul Fitri, C. Maulud Nabi Muhammad SAW. Yang mana jawabannya? Silahkan tulis di kolom chat ataupun kolom komentar. Nanti kita langsung koreksi bersama-sama ya. Oke, jawabannya adalah iya, betul sekali. Jawabannya adalah Idul Fitri. Baik, soal yang kedua. Hukum sholat Aidain adalah A. Sunnah mu'akkad, B. Fardu ain, C. Fardu kifayah. Mana yang benar? Iya, benar sekali. Hukum sholat Aidain adalah sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan.
Selanjutnya, Aidain. Aidain sendiri itu artinya apa sih? A. 2 hari raya. B. Idul Fitri. C. Idul Adha. Yang mana nih jawabannya? Silahkan ditulis ya di kolom komentar atau di chat Zoom-nya. Oke, jawabannya adalah 2 hari raya. Baik. Selanjutnya, soal yang keempat. Tanggal 1 Syawal adalah pelaksanaan sholat A. Idul Adha. B. Idul Fitri. C. 2 hari raya tanggal 1 Syawal. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar. Iya, jawabannya adalah Idul Fitri. Oke, soal yang kelima. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal A. 1 Syawal. B. 10 Muharram. C. 10 Dzulhijjah. Jawabannya silahkan dituliskan di kolom komentarnya. Oke, sip. Jawabannya adalah C. 10 Dzulhijjah. Soal yang keenam. Oke, soal yang keenam. Sholat Aidain dilaksanakan sebanyak berapa rakaat? A. 2 rakaat. B. 3 rakaat. C. 4 rakaat. Jawabannya silahkan dituliskan sayang. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A ya, 2 rakaat. Soal yang ke-7 sekarang. Sholat Aid lebih baik dilaksanakan di waktu A. Tarhim. B. Awal duha. C. Akhir duha. Betul sekali, jawabannya adalah di awal duha ya. Ini jawabannya adalah di awal duha. Berikutnya soal yang ke-8. Yang memberi aba-aba menjelang khotib naik ke mimbar adalah muadzin, imam atau Bilal? Iya, jawabannya adalah Bilal ya, Bilal. Oke, soal yang ke-9 masih tetap kalian jawab di kolom komentarnya. Adha artinya A. Penyembelihan. B. Pengorbanan. C. Kemerdekaan. Jawabannya adalah pengorbanan ya. Soal yang ke-10, bacaan yang dibaca di sela-sela takbir di salat sunnah Aidain adalah Allahumma sholli ala Muhammad subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau C. Bismillahi Allahu akbar. Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Iya, betul, jawabannya adalah yang B. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oke, silakan kalian tuliskan salah berapa, benar berapa di kolom komentarnya ya. Nanti insya Allah ibu akan memberikan nilai juga bagi kalian yang sudah aktif menjawab di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya anak solih dan solihah. Alhamdulillah pembelajaran fikih tentang tata cara sholat Aidain sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Baik, Bu Ayu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.